di forum tadi adalah arah Kompas kita untuk mendukung jalannya media di Indonesia dengan baik kan Bapak Ibu. Harus kita dukung bersama. Bagaimana caranya? Kita membangun namanya kolaborasi pentahelik ya. Ya, kolaborasi pentahelik ini tanggung jawab semuanya. Tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di teman-teman media, di industrinya sendiri, juga di teman akademisi, ya kan? Yang membangun moral, ya, membangun tentang pengetahuan hal itu, dan juga publiknya sendiri. Perbedaan pendapat kan ada kelemahan, ya harus kita usahakan dicari solusi penyempurnaannya, ya enggak? Di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, kita meyakini bahwa tata kelolanya harus segera menyesuaikan kan, semuanya, ya enggak? Salah satunya ya menata implementasi kebijakan dengan regulasi yang baru. Tapi tentunya regulasi yang baru juga tidak hanya semata-mata bisa dilaksanakan untuk mencapai layanan publik dalam menyampaikan media yang bagus tanpa ada peningkatan kompetensi SDM, Bapak Ibu semuanya, ya enggak? Kompetensi SDM buat siapa? Karena media massa itu sudah menyangkut media online dan media massa, ada media sosial, tanggung jawab kita semuanya. Karena media sosial menjadi yang rame disampaikan citizen jurnalis ataupun homeless media tadi, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengajari mereka menjadi baik, Pak. Kalau yang media sudah mainstream, ya alhamdulillah mereka bagus, Pak. Tapi tantangan besar, Pak. Kita nggak bisa mengabaikan dengan pertumbuhan teknologi yang mereka tumbuh, Pak. Ini harus kita rangkul mereka, Pak. Bagaimana mereka mengikuti dengan regulasi yang sudah ada, dia ngikut dengan etik yang sudah ada, jangan sampai justru dia memecah belah kepentingan yang kita bangun untuk apa? Untuk bangsa dan negara. Ini jadi catatan kita semua. Dan itu kalau ternyata tidak dikelola dengan baik oleh kita semua tadi, itu menjadi alat propaganda untuk kepentingan politik atau kepentingan yang mengganggu dalam pemerintah ini membangun kemajuan ke depannya, Bapak Ibu. Itu aja ya. Hingga saya dari Kemenkopolhukam ya berusaha menjadi orkestrator, turun coklit ke bawah, mengajak bersama-sama di daerah untuk memajukan media yang ada di daerah dengan cara-cara memegang teguh gejos tadi itu. Demikian ya. Terima kasih, mohon disampaikan. Mengajak mereka bagaimana untuk ikut pada kita di tengah saran masukan kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk menegakkan, membangun regulasi. Sekarang ini kami sampaikan, Komdigi sedang menyusun namanya etik AI, Pak, walaupun agak ketinggalan, Pak. Sedang menyusun namanya regulasi tentang AI, Pak. Walaupun itu juga saya yakin tidak sampai 5 tahun akan jadi satu benturan lagi. Kenapa, Pak? Pertumbuhan teknologinya sudah lebih maju, Pak. Dari agentic AI sudah jadi robotik AI, Pak. Kalau kita lihat konten sekarang ini di Cina sekarang, Pak, sudah mulai tumbuh ya namanya robot-robot yang menggantikan pekerjaan manusia, Pak. Di Amerika dalam 1 minggu sudah bisa bekerja 24 jam membuat robot-robot yang bisa benar-benar berfungsi benar-benar seperti manusia, Pak. Nanti yang hilang tidak ada peran dari media saja, Pak. Barangkali orang kantoran juga hilang, Pak. Tentara-tentara juga hilang, Pak. Karena mereka tidak membutuhkan uang saku, tidak membutuhkan lauk pauk, yang penting baterainya ada, kan itu, Pak. Ini tantangan buat kita semua yang harus kita hadapi. Sejauh mana ajakan pemerintah dengan saya datang ke Jawa Timur ini, media massa dengan pemerintah, khusus pemerintah daerah nanti bersama-sama menyikapi adanya publik yang terlibat dalam kepentingan media sosial tadi itu untuk mau ngikut sama kita, Pak. Apa? Harus diajarkan etika, Pak Haimun. Tidak mungkin mereka tidak beretika, Pak. Kita lihat, Pak, yang menggunakan media sosial, yang membuat suatu konten sekarang, yang membuat suatu naratif jurnalis, Pak, kan AI, Pak. Dan itu diberikan sebagai tanggapan feedback kepada humasnya tadi. Begitu kan umurnya 10 tahun, Pak. Sobat gitu loh. Kalau kita nggak bersama-sama, ini jadi tantangan buat kita semua. Ini baru bicara sampai dengan itu, Pak. Ke depan, Pak, regulasi yang dituntut untuk kita kejar tadi, Pak. Bagaimana kalau ternyata AI ini menggunakan teknologi kuantum, Pak? Semakin wow lagi kita. Regulasi tantangan buat kita semua. Oleh karena itu, saya berharap mari kita sama-sama bersatu, Pak. Mari kita sama-sama membangun gejos ini, Pak. Ya, yang pertama, ya, masih terjadi arogansi, intimidasi antara aparat dengan teman media, termasuk sebaliknya. Penyelesaian masalah yang ada di antara itu semua tidak dengan pendekatan dialogis, tapi ada pendekatan hukum, Pak, sehingga menjadikan semakin besar dan lebar jarak yang terjadi. Itu menjadikan apa? Sudut pandang kita berbeda satu sama lain dalam menyikapi satu masalah, membesarkan media. Padahal media milik kita, Pak. Komunikasi informasi, tanpa informasi tidak bisa komunikasi, Pak.
informasinya sudah menggunakan satu teknologi yang mengumpulkan data. Kalau kita tidak berdiri dalam satu ruang yang sama dengan sudut pandang yang sama, pastinya juga akan berbeda menyikapi proses dan kesimpulannya, Pak. Oleh karena itu saya sangat berharap ya, dengan Kemenko Polhukam turun sebagai Kementerian Koordinator Orkestrator ini adalah sebagai coklat, Pak. Dengan seperti ini saya bisa mengajak, mengingatkan, mari kita bersama-sama ya untuk mengatasi persoalan bangsa ini, Pak. Saya mau karakter juga, sehingga literasi harus kita bangun. Inti dari itu semuanya bagaimana kita, dan saya mengajak teman-teman media, teman-teman pemerintah daerah, teman-teman industri, dan juga mohon maaf Pak Prof dengan teman-teman akademisi, membangun namanya kesadaran digital. Ini lebih penting, dasarnya sih. Dengan kesadaran digital bisa membawa pada arah kedaulatan digital, bermedia dengan baik, dan kita bisa mandiri digital. Menjadi tantangan buat kita semua. Dan itu tidak bisa diserahkan hanya kepada salah satu sektor yang 5 pentahelik tadi. Harus jadi tantangan kita semuanya. Inilah yang menjadi satu catatan kita semua. Sangat berat tugas kita semua, Pak, kalau kita ingin benar-benar terjun di situ. Tapi inilah amal jariah kita. Kalau kita benar-benar mau berkolaborasi secara utuh dan strategik serta totalitas, saya yakin bahwa kita akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Saya membaca literatur terakhir sudah muncul namanya Trumpisme. Silakan dibuka nanti di web Trumpisme.